Bab 2 Kecantikan Elder. Chu Feng tidak benar-benar dari keluarga Chu. Dia merupakan anak angkat oleh Chu Yuan, kelima tertua di keluarga Chu. Itu disebabkan Chu Feng didorong ke samping dan dipermalukan di usia kecil. Kalau bukan untuk perlindungan Chu Yuan, ia akan telah ditendang keluar dari keluarga Chu. Karena itu, Chu Feng sangat bersyukur terhadap Chu Yuan, dan bersumpah untuk menjadi kebanggaan Chu Yuan dan untuk memenangkan kembali beberapa kehormatan. 5 tahun yang lalu, Chu Feng persis berusia 10 tahun dan itu adalah usia terbaik untuk melatih dalam seni bela diri. Dia pada waktu itu memiliki banyak harapan untuk pelatihan, karena ia merasa bahwa itu waktu untuk membuktikan bahwa itu dirinya telah tiba. Namun, ia tidak akan pernah berpikir setelah memasuki Azure Naga sekolah selama 1 bulan, petir akan menyerang tubuhnya dan masukkan dantiannya. Pada awalnya, Chu Feng bahkan berpikir itu keberuntungan, karena ketika dia mulai pelatihan, kecepatan perbaikan itu menakjubkan. Dalam 2 bulan yang singkat, ia tiba di tingkat 2 ranah roh. Kecepatan itu benar-benar normal, dan karena itu, Chu Feng tidak berani menceritakannya kepada siapapun jadi dia menyembunyikan kekuatannya dan pelatihan terus. Tapi adegan yang baik tidak berlangsung lama. Sama seperti Chu Feng berpikir ia menjadi jenius, terjadi perubahan dalam tubuhnya. Karena perubahan itu, membuatnya begitu kultivasinya berhenti dan tidak bergerak maju, dan ia diberi label untuk memiliki bakat yang paling mengerikan seumur hidup. BZZ. Pada saat itu, sein roh rumput di tangan Chu Feng sedang disempurnakan dan diserap oleh dantainnya. Kecepatan penyulingannya sangat cepat dan melebihi akal sehat. Biasanya, dengan kekuatan Chu Feng, itu akan mengambil setidaknya 1 bulan untuk memperbaiki sein roh Grace. Namun, melihat sekarang, itu sudah setengah jalan halus hanya setelah beberapa saat, dan dantian Chu Feng yang merasa seperti sebuah gua yang tidak pernah berakhir juga memiliki perasaan yang penuh. BZZ asteris tiba-tiba, cahaya melayang di atas tangan Chu Feng dan setengah lainnya dari sein roh Grace langsung menghilang. Juga, pada saat yang sama, semuanya berubah di dantian Chu Feng. The 9 binatang petir interwove satu sama lain. Itu buru-buru bergerak, dan itu benar-benar kondensasi. Akhirnya, itu berubah menjadi objek pil seperti. Setelah pil dibentuk sendiri, energi spiritual tak berujung melonjak keluar dari itu seperti tubuh mencuci pasang Chu Feng. Sangat Sunli, itu meresap melalui seluruh tubuhnya. Wus! Chu Feng tiba-tiba membuka matanya, dan ada jejak petir di dalamnya. Ekspresi tak terlukiskan tergantung di wajahnya. Saya berhasil. Setelah 5 tahun, saya akhirnya berhasil. Chu Feng adalah terbandingkan menyenangkan. Dia melompat turun dari tempat tidur, dan sambil berjalan di sekitar, ia menaksir tubuhnya. Dalam perjalanan kultivasi bela diri, alam yang dikenal adalah sebagai berikut. Roh, asal, mendalam, dan surga. Mereka adalah 4 alam besar, dan setiap wilayah dibagi menjadi 9 tingkat. Tingkat 1 dari ranah roh. Titik utama dari itu adalah untuk melatih tubuh fisik dengan metode khusus, dan untuk meningkatkan kekuatan. Tapi setelah mencapai tingkat 2 dari ranah roh, seseorang harus menggunakan cara-cara untuk menyingkat energi spiritual. Hanya orang-orang yang berhasil kental energi spiritual mereka di dantian mereka benar-benar bisa memulai jalan mereka dalam kultivasi bela diri. Tubuh Chu Feng berubah dan itu membuatnya tidak dapat menyingkat energi spiritual. The Divine Petir di dantian menjadi seperti 9 binatang buas lapar. Energi spiritual yang Chu Feng kental akan selalu ditelan oleh yang petir Divine. Tapi dia tidak menyerah. Itu karena ia tahu bahwa itu meskipun Lightning Divine melakukan menelan energi spiritual, ada batasnya. Selama dia terus memberikan energi spiritual terhadap dantian, ia bisa mengisinya 1 hari. Dan hari ini, akhirnya dia berhasil. Ini adalah perasaan yang benar-benar kuat. Jumlah tak terbatas energi spiritual bergelombang ke dalam tubuh saya, seolah-olah itu akan menembus tubuh saya. Perasaan ini sangat tidak masuk akal untuk Chu Feng. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu petir Divine akan langsung mengembun menjadi pil dan menempati tempat di dantian itu. Energi spiritual yang Lightning Divine memberi off sangat padat dan itu di luar imajinasi. Dia tahu bahwa itu bahkan dengan 5 tahun kultivasi non-stop, dia tidak bisa menyingkat energi spiritual yang kuat seperti. Alasan mengapa ia bisa itu karena itu petir Divine.
BZZ asterisk tapi pada saat itu, tubuh Chu Feng tiba-tiba menjadi kaku, dan ekspresinya juga berubah sangat. The Divine Petir berubah. Kekuasaannya langsung meningkat beberapa kali, dan dia tiba-tiba menerobos lagi dan melangkah ke tingkat 4 ranah roh. Memiliki masa sulit berhenti dan kali baik datang. Chu Feng erat mengepalkan tinjunya dan ia merasa bahwa itu daya ledak dalam tubuhnya itu bernilai 5 tahun dari penderitaan. Tiba-tiba terus menerobos 2 tingkat, metode dijelaskan menjadi kuat akhirnya kembali. Dia menggunakan tatapan parah melihat ke arah pelataran dalam dan bergumam, Chu Zhen, aku akan mengambil Anda Saint Spirit Grace. Perekrutan murid The Azure Naga Sekolah hanya terjadi setahun sekali dan setiap kali, itu berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, ujian murid dalam tahunan akan mulai. Kali ini, Chu Feng yang telah diam selama 5 tahun juga akan berpartisipasi. Lokasi ujian adalah istana bawah tanah yang sangat besar. Dalam aula utama istana bawah tanah, jumlah orang yang seperti lautan dan pegunungan dan ada kemungkinan besar lebih dari 10.000 orang. Sebagian besar orang di sana yang pada tingkat 3 dari ranah roh karena semua orang tahu bahwa itu ujian murid dalam diperlukan satu setidaknya di tingkat 3 untuk lulus. Namun, ada juga sebagian kecil dari murid-murid di tingkat 2 dan mereka ingin mencoba untuk lulus dalam kebingungan. Ada orang-orang seperti itu setiap tahun, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Masalahnya layak disebut meskipun, adalah bahwa itu ada juga sebagian kecil dari tingkat 4 ada. Mereka bukan orang biasa-biasa saja yang dilatih lambat, dan pada kenyataannya, beberapa dari mereka bahkan jenius. Mereka sengaja menunggu sampai mereka berada di tingkat 4 ranah roh sebelum berpartisipasi dalam ujian murid batin. Alasannya, untuk hadiah. Ketika salah satu mencapai tingkat 3, mereka bisa mulai melatih keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri yang metode menyerang sangat kuat. Tidak hanya bisa mereka benar-benar menampilkan kekuatan, mereka juga bisa membuat orang mendapatkan kekuasaan yang melebihi batas tubuh mereka. Karena itu, keterampilan bela diri yang sangat berharga, dan bahkan keluarga kaya dan berkuasa yang telah ada selama beberapa generasi tidak memiliki mereka. Itulah alasan mengapa segala macam keluarga harus mengirim generasi muda mereka ke berbagai sekolah untuk kultivasi. Di setiap sekolah, ada sejumlah besar keterampilan bela diri, dan dalam Azure Naga Sekolah, selama Anda menjadi murid pelataran dalam, Anda bisa mulai mengolah keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri juga dibagi ke dalam barisan, dan dari yang paling lemah ke kuat, ada 9 jajaran. Dalam pelataran dalam, yang terbaik buku keterampilan bela diri itu hanya peringkat 31. Tapi, dalam ujian murid dalam tahunan, orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan bela diri peringkat 4. Itulah sebabnya orang-orang lebih suka melatih di pelataran luar dan tidak masuk ke pelataran dalam. Itu untuk buku keterampilan bela diri peringkat 4. Lihatlah, bukankah itu yang Tian Yu? Wah, itu benar-benar dia. Dia sudah di tingkat 4 dari peringkat roh pada usia 13. Sepertinya tempat pertama dalam ujian ini akan dia. Dalam lautan orang, seorang pemuda meraih perhatian orang. Untuk lebih tepat itu anak laki-laki. Ada puluhan ribu murid di pelataran luar dan kebanyakan dari mereka adalah karakter yang tidak diketahui. Namun, angka vokal bahwa itu orang-orang memperhatikan kebanyakan jenius, di mana ini yang Tian Yu adalah salah satu dari mereka. Itu mungkin tidak begitu. Tidak peduli berapa banyak bakat yang Tian Yu memiliki, dia, pada akhir, seorang anak. Ini akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan pertama. Ada banyak bakat yang tidak diketahui di Azure Naga Sekolah, dan kadang-kadang jenius mungkin tidak mampu mengalahkan biasa-biasa saja. Misalnya, bahwa itu Duan Yuxuan. Murid pelataran luar lain menunjuk dengan jari-jarinya di seorang pemuda dingin. Orang itu disebut Duan Yuxuan. Dia telah berada di Azure Naga Sekolah selama 6 tahun dan dia juga awalnya karakter yang tidak diketahui. Tapi beberapa bulan yang lalu, ia tiba-tiba mengalahkan seorang murid batin yang berada di tingkat 4 dari dunia roh. Karena itu, namanya tersebar luas dan ia menjadi karakter fokus pelataran luar. Diam. Tiba-tiba, suara keras dan jelas menggema. Melihat sumbernya, semua orang tidak bisa membantu tetapi menatap kosong. Mereka melihat selusin siluet muncul di platform tinggi di aula. Sebagian besar dari mereka berusia, orang tua,
dan mereka yang tua-tua pelataran luar. Tapi tidak hanya itu pemimpin muda, dia bahkan seorang wanita cantik. Perempuan itu mengenakan merah, gaun skintit dan dijelaskan kurva memikatnya. Terutama di bawah gaun itu, ada dua lurus, kaki salju putih, dan dapat dikatakan bahwa itu mereka sempurna. Tidak hanya tubuhnya yang menarik, penampilannya juga sangat indah. Dengan mata bulat, bibir merah, dan wajah oval, itu hanya seperti wajah rubah. Dia adalah sesepuh kecantikan terkenal dari Azure Naga Sekolah, Surou. Surou adalah karakter kelas atas. Dia memasuki Azure Naga Sekolah pada usia 10, memasuki pelataran dalam pada usia 12, dan menjadi murid inti pada usia 15. Tapi sama seperti semua orang yang optimis dan berpikir bahwa itu ia akan menjadi Azure Naga School tanda pagar satu murid, dia tiba-tiba menjadi seorang elder. Tidak ada yang memiliki informasi dalam tentang perubahan ini, dan sampai hari ini, itu masih misteri dan itu dibahas antusias oleh orang-orang. Wah, itu Surou. Apakah dia tidak seharusnya seorang tetua di pelataran dalam? Mengapa dia datang ke pelataran luar? Dengan penampilan Surou, semua murid laki-laki membuka mulut mereka dan beberapa bahkan meneteskan air liur. Para murid pelataran luar masih sangat muda. Kebanyakan dari mereka adalah remaja dan beberapa bahkan anak-anak. Untuk mereka di usia mereka, perempuan dewasa seperti Surou memiliki paling pesona. Surou tidak memiliki udara dari para tua-tua saat ia apik tersenyum ke arah kerumunan dan berkata lembut, aturan ujian yang sangat sederhana. Masuk ke pintu gerbang di belakang saya dan keluar dari gerbang lainnya. Dengan itu, Anda lulus ujian. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan peringkat 4. Anda bahkan tidak bisa mendapatkan ini di pengadilan batin. Tapi sesuatu yang layak disebut adalah bahwa itu orang yang pertama tahun ini akan mendapatkan hadiah khusus lain. Tergantung pada perspektif seseorang, hadiah ini bisa menjadi lebih berharga daripada sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Surou sengaja diperpanjang intonasi. Udara mempesona memenuhi seluruh aula.